Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Raihan Hanifan Kabani dari kelas AFI 4A. NIM saya 221310014. Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, sebelumnya saya di sini ingin melakukan tugas dari mata kuliah Filsafat Agama pada semester 4 ini, yang berisikan tentang permasalahan-permasalahan. Ada 3 soal. Yang pertama ini adalah, masih adakah optimisme terhadap agama di saat di era yang sekarang semua bencana itu tergantungkan oleh agama. Dan yang kedua itu, apa yang dipelajari oleh filsafat agama ini. Dan yang terakhir ini adalah konsep Tuhan dalam Islam itu sendiri. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang optimisme terhadap agama. Optimisme terhadap agama ini, sebelum kita menelaah lebih lanjut, optimisme adalah sudut pandang positif. Nah, sedangkan agama ini selalu menuju kebaikan di dalamnya, apapun agama itu sendiri. Nah, sedangkan kenapa agama ini dijadikan kayak rancuan di pada era sekarang ini? Menurut dari sudut pandang saya dan argumentasi saya, itu dikarenakan yang salah di dalam agama ini bukan agamanya. Sebab yang salah dari agama ini merupakan orang-orang itu sendiri di dalamnya. Seperti pemikiran kayak gini, ilmu politik itu kejam apa enggak? Nah, ilmu politik itu banyak yang menganggap ilmu politik itu kejam zaman sekarang. Soalnya banyak yang mengambil kekuasaannya demi keuntungan diri sendiri. Padahal dalam ilmu politik, ilmu itu sendiri itu mengajarkan kebaikan, sama halnya dengan agama. Jadinya untuk optimisme terhadap agama, menurut saya itu masih harus diyakinin. Sebagai saya sendiri Islam gitu. Nah, kalau dalam Islam itu juga ada tauhid. Di dalam itu mengajar dengan prinsip-prinsip keagamaan di dalamnya, sehingga menambahkan iman kepada insan itu sendiri, lebih taat kepada Tuhannya. Sedangkan di dalam filsafat agama, pemahaman saya tentang filsafat agama, yakni merupakan filsafat agama adalah berpikir tentang agama, bagaimana agama itu terjadi, bagaimana konsep dalamnya di agama. Nah, akan tetapi apakah filsafat dan agama ini bisa berkesinambungan di dalamnya? Nah, menurut dari beberapa para tokoh Islam itu sendiri, filsafat dan agama itu tidak bisa digabungkan, dikarenakan filsafat menggunakan secara rasional dan agama merupakan wahyu. Itu hanya beberapa tokoh Islam. Akan tetapi seperti Al-Farabi dan Ibnu Kindi, itu filsafat dan agama ini berkesinambungan, dikarenakan filsafat sebagai alat untuk berpikir cara bagaimana pemikiran agama itu sendiri seperti wahyu itu ditelaah oleh rasio akal. Nah, dan akhirnya terwujudnya itu pendalaman kritis di dalam kita berpikir ini, sehingga kita menjadi lebih taat beragama. Nah, itu pentingnya filsafat. Jadi menurut saya juga sendiri, seperti kita kayak orang yang mengerjakan sholat, mengerjakan syariat, dia hanya menjalankan tanpa mengerti esensi. Nah, itu diperlukan senjata filsafat ini untuk mendalami, dan sehingga menjadi keyakinannya itu semakin dalam. Nah, sedangkan konsep Tuhan dalam Islam ini adalah, saya mengambil dari Quran surah Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa Tuhan itu satu Allah, dan Allahu Somad, tiada tempat meminta segala sesuatu selain Allah. Lam yalid wa lam yulad. Nah,
Allah tidak beranak dan Allah juga tidak diperanakan. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada setara dengannya. Nah, di sini di dalam arti ini sendiri pun menurut saya ini menyindir bagaimana agama-agama lain ini banyak sekali Tuhannya. Walaupun wujud esensinya satu, akan tetapi itu tidak konkret, tidak seperti Islam. Nah, itu sudah menjawab semuanya menurut saya di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini. Nah, bagaimana cara kita paham dan bagaimana memahami konsep Tuhan lagi selain dari Quran surah Al-Ikhlas? Banyak seperti dalam hadis Nabi dan lainnya, bahwasanya emang Allah menurut konsep Tuhan dalam Islam itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata kalimat dan salah dalam tutur kata saya bicara, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.